Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-42, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-36. Kejadian pasal yang ke-42, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-36. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Renungan hari ini berjudul Segala Sesuatu Melawan Aku, ditulis oleh James Banks. Pagi ini saya kira saya punya banyak uang, tetapi sekarang saya bahkan tidak yakin apakah saya punya $1 saja. Mantan Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant mengucapkan kata-kata tersebut pada hari ia ditipu oleh seorang rekan kerja dan kehilangan seluruh tabungannya yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Beberapa bulan kemudian Grant didiagnosis menderita kanker yang tidak bisa disembuhkan. Dalam kekhawatiran soal menafkahi keluarganya, Grant pun menerima tawaran penulis Mark Twain untuk menerbitkan buku memoarnya yang kemudian berhasil diselesaikannya seminggu sebelum ia meninggal dunia. Alkitab menceritakan seorang lain yang menghadapi kesulitan besar. Yakub percaya bahwa binatang buas telah memakan anaknya, Yusuf. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-33. Kemudian anaknya Simeon disandera di negeri asing. Dan Yakub takut anaknya yang lain, yakni Benyamin, yang akan diambil darinya. Karena merasa tak berdaya, Yakub pun berseru, segala sesuatu melawan aku. Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang ke-36 dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Namun sesungguhnya tidak demikian. Yakub tidak tahu bahwa putranya Yusuf sebenarnya masih hidup dan bahkan Allah sedang bekerja di belakang layar untuk memulihkan keluarganya. Kisah mereka menggambarkan bagaimana Allah dapat dipercayai bahkan saat kita tidak dapat melihat tangannya bekerja dalam situasi yang kita hadapi. Memoir Grant ternyata sukses besar dan keluarganya mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup mereka. Grant memang tidak sempat hidup untuk menyaksikannya,
tetapi sang istri mengalaminya sendiri. Sahabat ODB, pandangan kita terbatas, tetapi pandangan Allah tidak. Dengan Yesus sebagai pengharapan kita dapat meyakini jika Allah dari pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi marilah kita semakin percaya kepadanya hari ini. Sahabat ODB, pernahkah Anda melihat Allah mendatangkan kebaikan dari kesulitan yang terjadi? Lalu dalam hal apa Anda perlu kembali mempercayai Dia saat ini? Mari kita berdoa. Juru selamat yang indah, arahkanlah mataku untuk memandang-Mu dan bukan terus melihat masalahku. Engkau selalu setia. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.